mikro gitu kan satuannya kan. Kemudian ada misalkan seseorang yang terkena demam berdarah, dia trombositnya turun. Nah, kemudian diberi suatu obat. Kalau ternyata dari pabrik tadi mengatakan pemberian obat X tadi bisa menaikkan trombosit sampai ke level 1200 sebagai contoh, atau mungkin 120 kita cari dalam satuan itu ya. Kita punya angka 120 tadi, itu kan angka suatu nilai pembanding. Kemudian sampelnya tadi apa? Dari kelompok pasien demam berdarah. Nah, itu yang kita sebut dengan nama uji satu populasi. Kemudian uji yang kedua yaitu uji dua populasi yang akan kita pelajari hari ini. Dalam uji dua populasi ini, nanti kita akan punya dua hal. Apakah dua kelompok tadi itu dari kelompok yang dependen atau dari kelompok independen? Nah, kelompok yang dependen itu bagaimana? Misalkan begini, kita ingin meneliti efektivitas treatment senam, apakah bisa menurunkan tekanan darah. Misalkan penderita hipertensi dalam suatu program Prolani sebagai contoh. Di situ pesertanya disyaratkan untuk ikut senam. Pada saat peserta tadi masuk program senam tadi, semuanya ditimbang. Ditimbang kemudian dicek tensinya. Sebelum treatment tensinya dicek. Sistoliknya berapa, diastoliknya berapa. Kemudian berapa saat setelah melakukan treatment tadi, senam tadi, misalkan dalam jangka waktu 3 bulan, di akhir program dicek lagi. Sistoliknya berapa, diastoliknya berapa. Jadi satu individu, satu orang, itu diamati sebanyak 2 kali, sebelum dan sesudah. Itu yang kita sebut dengan nama dependent. Artinya satu individu dia diukur 2 kali, sebelum dan sesudah. Ini sering kita jumpai pada saat besok kita penelitian. Adanya treatment gitu kan, jelas itu menggunakan kasus 2 min dependent. Contoh yang kedua yang kita sebut dengan dari kelompok yang independen, kelompok yang bebas. Misalkan begini. Suatu perusahaan farmasi ingin melakukan uji terhadap obat. Misalkan tadi saya katakan sebagai contoh adalah obat untuk menaikkan trombosit bagi penderita demam berdarah. Kelompok pasien 1 diberikan obat tadi. Kemudian kelompok pasien yang kedua hanya diberikan placebo. Kemudian dilakukan tadi pengobatan dengan obat baru tadi untuk kelompok yang pertama, kemudian kelompok yang kedua yang menggunakan placebo tadi. Dicoba. Jadi 2 kelompok tadi dia saling apa? Saling bebas. Kelompok yang placebo sendiri, kelompok yang obat baru sendiri. Nah, di sini berarti apa? Kalau dependen tadi satu individu diukur 2 kali, kalau yang independen 2 kelompok masing-masing individu diukur sekali. Kelompok placebo sendiri, kelompok obat baru sendiri. Itu yang kita sebut dengan nama independen. Ya, suara apa itu? Kabel suara balonnya. Kemudian kalau kita sudah bisa membedakan antara independen dengan dependen, yang ini mungkin sudah diberikan juga oleh dosen yang lain, sedikit saya kembali lagi, karena ini sangat penting, yaitu kita kapan menggunakan uji parametrik dan non-parametrik. Mengapa ini saya perlukan? Karena besok pada saat kita melakukan suatu penelitian, ini sangat fatal kalau sampai kita salah menggunakan metode. Sebagai contoh saja, kalau kita punya kertas, maka alat yang paling cocok untuk memotong kertas adalah gunting. Jangan menggunakan pisau ataupun gergaji.
Gitu. Karena hasilnya pasti akan rusak. Sama halnya dengan data nanti. Penentuan metode itu harus sesuai dengan data yang dimiliki. Kalau data yang kita miliki itu berupa angka, kemudian dia diuji normalitasnya memenuhi, maka kita gunakan uji parametrik. Sebaliknya, kalau data tadi tidak memenuhi asumsi normalitas, maka kita tidak boleh menggunakan uji parametrik. Yang bisa kita gunakan adalah uji non-parametrik. Kemudian dari variabel yang kita amati, tadi sudah saya singgung tentang datanya. Kalau parametrik itu biasanya kita peroleh dari data dengan skala interval atau rasio. Sedangkan untuk variabel yang bukan interval atau rasio, sebagai contoh adalah nominal dan ordinal, maka kita gunakan non-parametrik. Sedangkan yang ketiga ini, kadang-kadang dalam parametrik kita bisa lebih dari 2 variabel bebas yang diamati. Dalam uji statistik, nanti kita akan punya 2 hal. Yang pertama adalah uji perbandingan, tadi sudah saya ilustrasikan, membandingkan kelompok yang diberi placebo dengan obat baru, membandingkan treatment tadi sebelum dan sesudah treatment, itu yang disebut dengan perbandingan. Nah, uji perbandingan kalau kita lihat dari ringkasan jumlah kelompok dan metodenya, kalau kita punya satu kelompok nanti, atau mungkin saudara sudah belajar juga dari dosen yang lain, yaitu tentang uji T. Kalau kita punya 2 kelompok, nah kita lihat, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kalau dia dependen, kita gunakan uji T yang berpasangan. Kemudian kalau independen, yang parametrik kita gunakan uji T yang saling bebas. Sama-sama menggunakan uji T. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa bentuk uji T-nya. Kalau asumsi normalitas tidak dipenuhi untuk 2 kelompok tadi, maka kita gunakan uji non-parametrik, yaitu dengan uji tanda. Atau kalau yang independen menggunakan uji Mann-Whitney. Insya Allah ini bahasan untuk pekan depan. Nah, permasalahan kita kadang-kadang dalam penelitian kita itu bisa jadi lebih dari 2 kelompok. Kalau masing-masing kelompok tadi saling bebas, kalau dalam parametrik kita gunakan analisis variansi atau ANOVA. Sedangkan kalau datanya tidak normal, kita bisa gunakan uji Friedman dan uji Kruskal-Walsh. Nah, ini merupakan inti dari yang akan saya berikan untuk uji perbandingan. Kita nanti ada 8 pertemuan Pak ya yang saya harus ngajar saudara-saudara sekalian. Kemudian setelah uji perbandingan, kita akan punya uji hubungan. Apakah 2 variabel tadi punya hubungan atau tidak? Kalau kita gunakan parametrik, ini mungkin juga sudah diberikan oleh Bu Feni, kita menggunakan korelasi Pearson atau menggunakan bentuk model regresi. Sedangkan kalau non-parametrik, kita bisa gunakan uji chi-square atau chi kuadrat dan juga uji korelasi Spearman. Kalau lebih dari 2 variabel, kita bisa menggunakan yang namanya korelasi berganda dan regresi berganda. Itu adalah gambaran-gambaran umum yang akan kita pelajari untuk pertemuan sampai nanti akhir semester. Nah, hari ini kita mencoba bagaimana cara kita menggunakan uji perbandingan dari 2 kelompok. Baik itu nanti dengan yang dependen atau yang independen. Mungkin untuk kuliah pertama kita ini nggak terlalu lama, kita hanya baru ngobrol-ngobrol saja. Mungkin pekan depan yang sudah akan kita isi dengan perhitungan-perhitungan. Nah, sebelumnya, mohon maaf saya bertanya dulu, teman-teman mahasiswa kan semua sudah pegang laptop ya? Di laptopnya ada program SPSS nggak? Belum Pak, belum download. Belum, Pak. Belum ya? Kalau Excel ada nggak? Ada Pak. Ada, Pak. Oke. Kalau Excel sudah umum ya, di HP pun masih kadang-kadang ada ya. Nah, sementara sebelum saudara punya SPSS,
nanti kita menggunakan Excel. Kemudian saya nanti akan memberikan link di Google Drive, akan saya share software SPSS. Nanti saudara tinggal download. Tapi mohon maaf, filenya agak besar, sekitar 2 GB. Mungkin bisa 5-20 menit kalau jaringannya lancar, bisa 5 menit download. Kalau agak lancar, agak lelet, berarti sekitar 20 menit. Kalau misalkan teman laki-laki yang rokok itu mungkin 2-3 batang rokok baru selesai. Nanti akan saya berikan linknya di Google Drive lewat Google Classroom yang sudah kita miliki. Informasinya nanti karena kelas B tidak ada grup untuk mata kuliah ini, akan saya share lewat PJ kita. Itu untuk informasi software yang akan kita gunakan. Kemudian nanti untuk teknis installingnya, saya juga akan berikan petunjuk. Kemudian kalau misalkan sudah download semua, nanti kita akan tutorial meskipun hanya lewat online seperti ini. Itu untuk masalah software. Kemudian, oh ya, satu hal lagi. Untuk jadwal yang hari Senin atau Selasa, itu kebetulan saya pas jadwal ngajar di Unsur. Kalau misalkan begini, kita geser bisa nggak kira-kira? Nanti saya mengikuti kesepakatan mahasiswa saja. Saya tuh mungkin yang agak longgar tuh hari kalau Selasa, sebentar. Kalau Senin kan saya juga mengajar di Harapan Bangsa untuk yang di jurusan manajemen akuntansi itu. Kalau Senin saya bisanya itu jam 1 sampai jam 3. Ya, nanti kita diskusinya lewat PJ aja Pak ya, karena kita nggak ada WA group. Nanti saya ke PJ saja. Kalau mau diganti hari apa silahkan. Kemudian untuk presensi kehadiran absen kita, jadwalnya masih sama dengan yang diberikan oleh kampus. Jadi saudara absen di Salsa itu tidak ada perubahan waktunya. Cuma untuk yang proses ini virtual kita, Google Meet-nya ini yang akan kita geser gitu. Gimana teman-teman mahasiswa? Boleh, Pak. Boleh ya. Berarti nanti mohon maaf ini saya kalau hari Senin Selasa kita harus konfirmasi dulu kira-kira saya pas bisa enggak gitu. Kalau misalkan bisa alhamdulillah, kalau enggak mohon maaf harus kita geser untuk waktu yang lain gitu. Oke, nanti untuk masalah waktu kita diskusi lagi di lewat chatting dengan PJ-nya. Kita masuk ke materi untuk kasus yang parametrik yang akan kita coba. Uji perbandingan tadi itu akan dilihat. Yang pertama adalah dari variabelnya. Dia harus merupakan variabel yang terukur sehingga datanya itu nanti dalam skala interval atau rasio. Itu yang pertama. Yang kedua, variabel pembedanya itu berbentuk kategori. Maksudnya begini, antara variabel utama dengan variabel pembeda itu bedanya apa? Saya coba dengan contoh uji perbandingan yang dependen, yang berhubungan. Variabel yang kita sebut sebagai dengan variabel utama itu contohnya adalah tekanan darah. Saya punya variabel utamanya adalah sistolik dan diastolik. Untuk apa variabel tadi? Saya ingin menguji suatu treatment senam, apakah senam tadi bisa menurunkan tekanan darah. Nah, saya bisa mengatakan menurunkan kalau ada variabel pembedanya. Apa variabel pembedanya? Yaitu sebelum dilakukan treatment dan setelah dilakukan treatment. Nah, saya mengatakan sebelum dan sesudah itu merupakan suatu variabel pembeda. Karena bentuknya sebelum dan sesudah, berarti itu merupakan suatu bentuk kategori. Silakan sampai di sini kalau ada pertanyaan.
Jadi kalau uji yang pertama itu, kita punya yang namanya variabel utama, itu yang akan kita lihat. Tadi sebagai contoh adalah tekanan darah, kita punya sistolik, diastolik untuk variabel yang utama. Sedangkan variabel pembedanya bisa jadi sebelum senam dan setelah senam. Atau mungkin jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Itu yang kita sebut dengan nama variabel pembeda. Nah, karena kita menggunakan uji parametrik, maka nilai dari variabel utama tadi yang berbentuk sistolik dan diastolik itu harus kita uji yang namanya uji normalitas. Normal nggak datanya gitu. Atau karena syarat parametrik biasanya kita mengatakan itu berasal dari kelompok yang homogen. Nanti kita juga punya syarat homogenitas. Atau independen, artinya laki-laki perempuan tadi terpisah. Itu sifat atau ciri dari uji parametrik. Kalau saya golongkan dalam suatu bentuk diagram, seperti yang sudah tadi saya ilustrasikan di depan, kalau kita ingin menguji perbandingan dengan menggunakan uji T, itu ada dua kelompok. Yang satu sampel yang tadi saya ilustrasikan dengan dibandingkan dengan nilai 120 tadi untuk yang trombosit. Kemudian kalau dua sampel yang tadi sudah kita bahas, yang akan kita gunakan yaitu adalah sampel yang saling berhubungan atau berpasangan atau dependen, atau yang kedua adalah sampel yang saling bebas atau terpisah atau independen. Kita punya diagramnya, kalau saya bisa boleh tuliskan bentuknya seperti ini. Nanti dari bentuk di sini kita akan lihat yang pertama nih, uji beda dua sampel apabila kita akan membandingkan dua rata-rata dari dua kelompok. Kalau kita gunakan dari bentuk parametrik, yang uji T tadi, kita akan gunakan uji beda dua rata-rata yang saling independen. Itu nanti yang kita kenal dengan nama independent sample t-test. Yang kedua, kita akan menggunakan uji beda dua sampel yang saling berhubungan atau saling berpasangan, yang nanti kita sebut dengan nama paired sample t-test. Uji t-test untuk sampel yang berpasangan. Sedangkan kalau nanti kita syarat parametrik yang tadi tidak terpenuhi, sebagai contoh tidak normal, tidak homogen, maka kita gunakan uji non parametrik. Kalau dia berasal dari sampel yang saling bebas, kita gunakan yang namanya uji Mann-Whitney. Sedangkan kalau dia dari sampel yang saling berpasangan, kita gunakan yang namanya uji Wilcoxon. Ini akan kita bahas pekan depan. Nah, inti dari pembahasan tadi, kalau saya rangkum, dalam rangkuman yang pertama, kita mengatakan begini. Jika kita punya dua sampel yang saling bebas atau independen, kemudian datanya itu adalah normal, maka kita akan gunakan uji tadi dengan menggunakan uji T yang independen. Kasusnya adalah parametrik. Sebaliknya, kalau dia tidak normal, kita akan menggunakan uji non parametrik. Gitu. Itu kalau kita punya kasus kita adalah uji yang independen. Nah, kapan kita menggunakan uji independen tadi? Apabila kita punya kelompok satu dengan kelompok yang lain tadi, itu dari objek yang berbeda. Laki-laki dengan perempuan, objek yang berbeda. Placebo dengan obat baru, itu adalah kelompok yang berbeda. Jadi tujuan kita adalah ingin mengetahui apakah ada perbedaan dari dua kelompok tadi.
apakah obat baru lebih efektif daripada obat lama? Kita mengatakan efektif. Berarti apa? Obat baru lebih bagus dari obat lama. Jadi kalau kita lihat rata-ratanya, rata-rata obat baru lebih tinggi atau lebih besar daripada rata-rata obat lama. Itu yang kita gunakan sebagai dasar untuk uji perbandingan sampel yang saling bebas. Prinsipnya apa? Yang pertama bahwa kita ingin melihat dasar dari pengamatan tadi itu berangkat dari kelompok data yang homogen. Maksudnya homogen begini. Kalau yang kita amati sama-sama pasien demam berdarah, kemudian kita akan cobakan obat baru tadi. Yaitu sama-sama pasien demam berdarah, itu yang kita sebut dengan nama homogen. Kita tidak bisa membandingkan misalkan yang satu adalah diberikan kepada pasien demam berdarah, yang satu kepada pasien tipes. Itu akan berbeda. Sehingga kita mengatakan dua kelompok tadi tidak bisa kita bandingkan. Yang bisa kita bandingkan kalau dia homogen, sama-sama dari harapan bangsa, sama-sama menderita penyakit X. Nah, itu yang disebut dengan nama variansinya yang homogen. Apa yang diperlukan pada saat kita menggunakan uji yang independen tadi? Yang pertama, kalau skala datanya itu adalah interval atau rasio. Yang kedua, dia benar-benar harus saling bebas. Yang ketiga, kita harus uji dia normal atau tidak. Yang keempat, yang barusan kita berikan tadi, dia harus homogen. Itu syarat kalau uji independent test. Nah, bagaimana kalau tidak memenuhi itu? Apabila 4 syarat tadi tidak dipenuhi, maka kita menggunakan uji non-parametrik. Hal ini yang nanti kita akan gunakan uji Mann-Whitney. Gitu. Jadi, kalau 4 syarat tadi tidak dipenuhi, maka kita gunakan uji Mann-Whitney. Harusnya seperti itu. Jadi nanti saudara jangan asal mengambil suatu metode, itu harus ada dasarnya. Sekarang bagaimana kalau data kita itu saling berpasangan? Tadi sebagai contoh sebelum senam dan setelah senam gitu. Nah, harus kita ambil dari objek yang sama, orangnya sama. Berarti sebelum senam diastolik, sistoliknya kita ukur, setelah senam sistolik, diastoliknya juga kita ukur. Objeknya sama. Jangan menggunakan data sebelum senam orang A, setelah senam menggunakan data orang B. Itu jelas tidak bisa. Karena dia dianggap tidak berpasangan. Tadi sudah saya berikan contoh, post-test, pre-test, kita bandingkan untuk pembelajaran, berat badan, misalkan untuk vitamin tertentu. Sebagai contoh di sini, yang lagi ngetren di Purwokerto. Ada yang namanya treatment untuk yang Herbalife gitu. Terutama di sini adalah kelompok ibu-ibu. Ibu-ibu itu paling apa? Paling takut kalau ke apotek di situ ada timbangan. Benar nggak, Mbak? Ini yang calon ibu kadang juga begitu. Benar, Pak. Benar ya. Kenapa seorang ibu, calon ibu takut banget dengan timbangan? Karena dia takut kalau dikatakan gendut. Padahal pasangannya nggak mengatakan gendut. Kamu nggak gendut kok, cuman subur gitu. Biasanya mereka akan berbondong-bondong ke tadi yang saya katakan Herbalife sekarang itu. Di situ nanti ada yang namanya coach, pelatih gitu kan, yang memberikan treatment. Hari ini minum yang ini, ramuan ini. Hari kedua dengan minum ini. Nanti jangan makan, Mbak, gitu. Jangan makan nasi, tapi di rumah habisin mie ayam 2 mangkok. Roti Rita misalkan roti buaya itu 1 tangkep gitu kan ya. Ini sama aja gitu ya. Berat badan sebelum dia ikut di Herbalife ditimbang. Setelah 2 bulan dia ikut program Herbalife tadi, kemudian dia timbang lagi. Di situ nanti kita akan ambil apakah Herbalife tadi bisa efektif menurunkan berat badan. Gitu kan tujuannya. Nah,
Kita bisa mengatakan efektif menurunkan berat badan apabila yang kita ukur itu adalah objek yang sama. Berat badan Ibu A ditimbang sebelum ikut treatment. Setelah ikut treatment, di akhir bulan kedua, Ibu A tadi ditimbang lagi. Jadi, satu objek tadi diamati sebanyak 2 kali. Nah, nilai sebelum dan sesudah itu yang kita sebut dengan nama data berpasangan. Jadi, data tadi diambil dari objek yang sama. Itu baru satu objek. Nanti 2 objek, 3 objek, sampai ada berapa orang yang ikut program Herbalife tadi. Sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Belum, Pak. Belum, ya? Pak. Oke, kalau belum ada. Bagaimana kalau dia tidak memenuhi syarat tadi? Nah, sama dengan kasus yang independen tadi. Kalau dia tidak distribusi normal atau dia tidak homogen, maka kita gunakan uji Wilcoxon. Itu pengantar dari saya, mengapa nanti kita menggunakan ada uji T, ada uji parametrik, ada uji non parametrik. Silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Ternyata slide-nya udah habis. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini mohon maaf yang baru saja join ya. Ini kita hampir selesai, Mas. Nggak apa-apa, yang penting sudah terrekod di sini. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita bisa nanti diskusi di forum chat yang ada di Skalsa, atau kalau kita ada WA group, kita bisa diskusi di WA group kita. Seandainya tidak ada WA group, kalau ada pertanyaan boleh japri ke saya. Tapi kalau japri saya lama jawabnya, karena apa? Harus memilah ini siapa yang tanya, mahasiswa mana gitu, jadi kadang saya harus berpikir dulu. Gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau saya ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.